Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji adab-adab penuntut ilmu. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas adab yang kedua di antara adab yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu seorang talib hendaknya dia meniatkan belajarnya dalam rangka raf'ul jahli, mengangkat kejahilan an nafsihi, dari dirinya sendiri, wa an ghairihi, dan dari orang lain. Setelah dia berilmu untuk dirinya sendiri, maka dia berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kita akan membahas sisi yang kedua ini, yakni raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kejahilan dari orang lain. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Berkata penulis di halaman yang ke-21, kata beliau, wa kadzalika yanwi raf'al jahli 'anil ummah. Begitu pula hendaknya seorang talibul ilmi dia niatkan tatkala dia belajar dalam rangka mengangkat kejahilan dari umat ini, dari kaum muslimin. Bagaimana caranya? Wa yakunu dzalika bit-ta'lim bi syattal wasaili liyanfa'an nasa bi'ilmihi, dengan cara ta'lim, dengan cara mengajarkan, dengan cara mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada saudara-saudara kita, dengan berbagai macam wasilah yang Allah mudahkan untuk kita, liyanfa'an nasa bi'ilmihi, agar seorang talib mampu memberikan manfaat dengan ilmunya kepada manusia. Dan itulah karakter seorang muslim, di antara karakter mukmin. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk umat manusia. Dan tidak ada manfaat yang lebih besar, yang lebih mulia, melainkan manfaat ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, walaysa min syarti naf'il ilmi an yajlisa fil masjidi fi halqatin min hilaqil ilmi. Dan tidak disyaratkan tatkala kita ingin memberikan manfaat kepada saudara kita dari ilmu yang kita miliki, enggak disyaratkan. Tidak harus kita buka majlis, duduk di masjid, membuat halaqah ilmu. Itu bukan syarat. Itu hanya wasilah, boleh. Kita membuat halaqah, silahkan. Tapi itu bukan syarat di dalam memberikan faedah ilmu kepada saudara-saudara kita. Bal yumkinuhu an yanfa'an nasa bi'ilmihi fi kulli halin. Bahkan seorang talib, dia mungkin bagi dirinya memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya dalam setiap kondisi, dalam setiap hal, dalam setiap keadaan. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, kata Nabi yang mulia, ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, kata Nabi, ilmu yang bermanfaat, meskipun hanya satu ayat. Satu ayat yang kau pelajari, yang kau fahami dengan benar, maka sampaikan kepada orang lain, kepada kaum muslimin. Fa idza 'allamta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulaini. Kalau seandainya engkau, wahai talib, seandainya Anda mengajarkan satu orang ilmu yang Anda miliki, kemudian orang yang Anda ajarkan tersebut mengajarkannya kepada orang ketiga, maka Anda mendapatkan dua pahala. Pahala murid Anda dan pahala muridnya murid Anda. Subhanallah. Ini di antara apa? Di antara bukti keberkahan ilmu. Bahwasanya semakin kita ajarkan, semakin kita dakwahkan,
semakin kita bagi kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain, maka akan semakin banyak memberikan kebaikan kepada kita sendiri. Walau 'allama thalithan sara laka ajru thalathatin wa hakadha. Kalau seandainya orang ketiga tadi, murid kita tadi, mengajarkan kepada orang lain, kepada orang yang keempat, maka kita mendapatkan 3 pahala. Kita mendapatkan tiga pahala. Dan demikian seterusnya. Semakin banyak ilmu kita dimanfaatkan oleh kaum muslimin, oleh umat manusia, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang menandingi keutamaannya, tidak ada yang menandingi ketinggiannya bagi orang yang niatnya sahihah, bagi orang yang niatnya benar. Qalu kaifa dzalika? Imam Ahmad ditanya, bagaimana maksudnya wahai imam? Bagaimana parameter niat yang benar tersebut? Qala, maka beliau berkata, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Di antara parameter niat yang benar adalah tatkala seseorang belajar, dia niatkan dalam rangka mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri dan dari orang lain, memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Li'annal asla fihim al-jahlu kama huwal aslu fika. Karena hukum asal di tengah manusia adalah ketidaktahuan, adalah kejahilan, sebagaimana itu yang berlaku pada diri kita sendiri. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummah kunta minal mujahidin fi sabilillah alladzina yansuruna dinallah. Maka engkau wahai talib, engkau wahai muslim, wahai muslimah, tatkala engkau belajar dan kau niatkan belajarmu dalam rangka mengangkat kejahilan, menghilangkan kejahilan dari tengah-tengah kaum muslimin, maka engkau termasuk ke dalam bagian al-mujahid fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berusaha untuk menyebarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat perkataan sahabat Nabi yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau berkata, man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang mengira bahwasannya tatkala seseorang keluar di atas jalan ilmu, baik dia mengajarkan ilmu ataupun dia mempelajari ilmu, bukan termasuk jihad, maka sungguh orang tersebut akalnya atau pemahamannya kurang. Bahkan menuntut ilmu syar'i, mengajarkan ilmu syar'i adalah bagian dari al-jihadu fi sabilillah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.